Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tuan pergi ke Makkah jangan lupa bawa rendang. Sudah lama saya ceramah, baru di masjid inilah mic-nya bergoyang-goyang. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati datuk-datuk, datin-datin, tuanku-tuanku, tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh masyarakat Sumatera Utara, Bapak Haji Abdillah, anggota DPRD Kota Medan, Bapak Afif, Ketua Tim Ustadz Abdul Somad Sumatera Utara, Ustadz Iqbal Sauki Pulungan yang juga Direktur Travel Haji dan Umrah Grand Safanauli beserta seluruh tim, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara kita siang ini adalah peringatan Isra dan Mi'raj. Tak ada balihonya. Ustaz kok tahu? Aku baca tadi ada di luar. Isra Mi'raj itu intinya sodakoh. Karena pelakon belum siap. Sholat. Waktu Nabi Isra Mi'raj, kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa, jangan pula bernyanyi-nyanyi. Sudah lama saya ini bertausiah, barulah mic-nya berbunyi-bunyi. Sampai mana tadi? Lupa. Waktu Nabi sedang Isra Mi'raj, nampaknya ada orang yang memanen tumbuh lagi, memanen tumbuh lagi. Biasanya kalau kita panen kelapa sawit seminggu 10 hari baru tumbuh lagi, kelapa 3 bulan baru tumbuh lagi. Ini dipanen tumbuh, dipanen tumbuh. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya, apa ini orang yang begitu dipanen tumbuh, dipanen tumbuh? Ini adalah orang yang bersodakoh. Orang yang bersodakoh, maka amalnya tak putus-putus sampai hari kiamat. Kemana kami bersodakoh Pak Ustadz? Ke masjid kita yang pelapon. Mana yang mau dibangun nih Pak? Di atas. Ada lagi di atas. Tengok masjid ini udah siap. Kenapa lah masjid tak selesai-selesai? Bangunan pertama di atas dunia ini apa? Apa pula pos ronda? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Bangunan yang pertama di atas dunia ini adalah masjid. Tapi Masjidil Haram sekarang sudah selesai belum? Belum selesai. Masjid tidak pernah selesai. Kenapa? Karena itu peluang orang untuk dapat amal jariah. Yang mewakafkan tanah, yang menyumbangkan semen, yang menyumbangkan kubah, yang menyumbangkan lampu. Ini semua sudah dapat amal jariah tanpa kita sebutkan ila hadrati fulan al-Fatihah. Itu kalau mengirim al-Fatihah. Tapi untuk amal jariah, amal iktikaf, kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa bawa peniti. Sudah lama saya ceramah, barulah limitnya mati-mati. Sampai mana tadi? Saya kalau mikir Amal jariah. Amal jariah pernah putus sampai hari kiamat insya Allah. Mana kotak-kotaknya Pak? Biasa kalau saya cerita sedekah ini kotak langsung berjalan. Yang sudah tadi itu baru mukaddimah. Ternyata sumbangan untuk masjid apa namanya? Istiqomah. Ternyata Masjid Istiqomah dia tidak menerima sumbangan uang cash, langsung transfer banking.
Jangan lupa transferkan bantuan sedekah Anda ke Masjid Istiqomah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya jamaah Masjid Istiqomah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya subang, ibu punya anteng, ibu punya rantai. Begitu ibu meninggal, semuanya tinggal. Kalau nggak percaya, nanti malam jam 12 pura-pura kalian mati. Belajar menahan napas agak 3 menit. Tapi hati-hati pas nahan nih, kadang ditahan di atas mau dia keluar dari bawah. Pas ditahan, datang bapak tuh, terasanya hidungnya wah, udah lewat kawan nih kata dia. Yang pertama dilakukannya membuka cincin ibu. Nanti malam begitu dia mulai membuka cincin, langsung buat ibu tangkap tangannya. Aku masih hidup. Tapi yang ini tak bisa dipakai lagi karena udah bocor. Tes berikutnya nanti aku kasih tahu. 4 mata Pak Ustadz, jangankan 4, 3 pun bisa. Kotak-kotak sudah jalan. Ibu yang tak ada duit, masukkan semua. Gelang, rantai, subang, anting, cincin, gelang kaki, masukkan. Kartu ATM, STNK, BPKB, surat tanah, masukkan semua. Untuk apa ditinggalkan untuk bapak? Dipakainya untuk? Nggak boleh bapak di mana ada berani? Kok aku tengok dari muka-mukanya penakut semua ya? Aku pun takut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abqaitum. Bapak Ibu yang menyumbang untuk masjid, rezekinya berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya soleh dan solihah, suaminya sehat-sehat, tidak dilarikan pelakor. Tak sengaja tak saya lelang di sini, ini masjid, tapi saya tinggalkan. Itu akadnya nanti wakaf berhadiah. Berapa harga cincinnya Pak Ustadz? Saya tak tahu orang Medan berapa, tapi cincin saya waktu acara malam di Masjid An-Nur Pekanbaru, batunya merah, itu dibayar orang Indragiri Hilir Tembilahan Riau, harganya 150 juta. Kabupaten yang paling susah di Riau, itulah yang beli 150 juta. Provinsi yang paling kaya di Sumatera ini, Sumatera Utara, saya yakin nanti yang membeli itu lebih mahal daripada 150 juta. Amin. Dari bunyi aminnya macam-macam tak yakin bu tengok. Mengaminkan aja pun orangnya cemas. Saya tinggalkan jam. Jam itu dulu pernah waktu di Kalimantan dibeli orang hampir 200 juta. Tapi di Medan saya yakin lebih mahal daripada itu. Jamnya, cincinnya tidak berharga, banyak berserak-serak, tapi ada sejarahnya di dalam. Nanti ditanya oleh anak ibu, bapak itu jam apa itu? Itu adalah jam yang dulu ditinggalkan Ustadz Abdul Somad untuk lelang Masjid Istiqomah. Maka itu sebagai amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Subuh, zuhur, maghrib, isya, tahajud, witir, tarawih, terus mengalir pahalanya untuk kita semua. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sholawat itu untuk menenangkan hati yang cemas menengok kotak lewat. Aku tadi Pak Ustadz, perasaanku, hatiku tenang aja, detak jantungku normal tadi. Begitu nampak kotak naik darah tinggiku Pak Ustadz. Aku ke Masjid Istiqomah ini mau datang, mau mencari ketenangan Pak Ustadz. Di rumah aku tak tenang Pak Ustadz, di jalan pun tadi kena tilang Pak Ustadz. Ini datang pula petugas pajak Pak Ustadz. Aku ke Masjid Istiqomah ini mau tenang, tiba-tiba ada pula pengutipan ini. Ini mudah-mudahan tidak menaikkan asam lambung, asam sulfat.
Semuanya sehat al-afiat insyaallah. Semua yang hadir nih Allah sehatkan ya Allah. Semua yang hadir ini mudah-mudahan utangnya lunas. Banyak juga. Semua yang hadir ini mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, maka insyaallah doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah masjid istiqomahnya orangnya kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu jamaah ini kaya? Tengoklah dindingnya aja keramik. Saya banyaklah udah berceramah. Saya ini ustaz dari hutan ke hutan, dari sungai ke sungai, dari gunung ke gunung. Pergi masuk ke dalam pedalaman. Ada masjid yang lantainya pasir, tak ada bersemen, tapi masjid istiqomah. Jangankan lantainya, dindingnya pun berkeramik. Karena tak ada aja tukang yang pandai masang keramik di atap. Kalau tidak atapnya pun berkeramik. Pangkal tiangnya emas, luar biasa. Tapi di sini aman, tak ada pencuri. Dari mana Ustaz tahu tak ada pencuri? Pintu sama jendelanya tak ada jeruji besi. Kaca, pakai gorden. Banyak masjid-masjid pakai kaca tak ada gorden, macam rasa dalam akuarium. Tapi di sini ada gordennya, masya Allah. Ini penempatan jam dinding sudah bagus di samping. Karena kalau dipasang jam ini depan, banyak orang sholat nengok. Banyak juga utang masjidnya. Udah cocok di samping, bagus. Karpetnya tebal. Saya pernah juga ceramah di masjid yang karpetnya tebal. Waktu saya berdiri, hilang jari saya. Dalam. Tapi sebelum ceramah itu, petugas membisik ke telinga saya, Ustaz, tolong sampaikan. Apa yang mau disampaikan Pak? Karpet ini masih hutang. Tapi masjid kita ini masya Allah tak ada bisikan apa-apa pun dari pengurus. Saya kalau pengurus itu terlalu banyak berbisik, saya bacakan Qul a'udzu birabbin nas. Ibu-ibu apa kabar? Sehat semua? Ini kalau kita tengok banyak grup-grupnya ini. Ada grup yang Palestina, ada yang grup hijau, ada yang grup biru, ada yang grup putih. Walaupun grupnya macam-macam, isinya tetap la ilaha illallah Muhammadur. Di dekat rumah saya ada pengajian, namanya pengajian Az-Zahra. Setiap hari Jumat sore, ba'da asar, baca yasin, tahtim tahlil, ceramah, habis itu tanya jawab, tapi tak pakai seragam. Udah berjalan 2 tahun. Saya bilang tak usah pakai seragam Bu. Kenapa? Karena ada beberapa yang tak mampu beli seragam, malu tak datang. Jadi yang begitu juga tak ada iuran. Di masjid tempat saya tak ada iuran karena tidak semuanya berduit. Jadi saya bilang yang ada ngasih duit kasih, yang tak ada tetap. Masalah makanan kue kotaknya saya bilang tak usah tahu tanya, pokoknya ada. Alhamdulillah udah 2 tahun ada terus. Datangnya dari mana? Ditanya orang. Allah semua memberi. Mudah-mudahan semua yang sudah bersusah payah hingga terwujudnya acara ini dibalas Allah kebaikannya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT, mohon perhatian, dilarang tidur di masjid. Kenapa tak boleh tidur di masjid? Karena kalau tidur telungkup tumpah air liur pas ke tempat sujud. Imam pula lama khusyuk. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Imamnya khusyuk, makmumnya khusyuk. Menahan napas. Allahu Akbar. Pingsan. Nah inilah mas kalian, keramik dijaga. Kalaupun mau tidur juga capek ngantuk daripada menabrak tiang listrik, tidurnya telentang. Izin sama pengurus telentang. Aku Pak Ustaz telentang pun ngeces juga. Kalau telentang pun ngeces juga, beli pempes, pasang sini. Apa yang dimuliakan Allah SWT? Kalau 10, 11 11, 12, 13, 14, 15 AC-nya, tapi kita tetap kepanasan di dalam. Bisa diingat? Ingat baik-baik karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang bisa mencatat, catat. Yang tak bisa mencatat, dengar baik-baik. Yang tak bisa mengingat, insya Allah ada rekamannya dan ini direkam, bisa ditonton ulang. Yang handphone kecil ini live di TikTok. Kalau yang besar ini nanti diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.
Kalian enak ketawa aja, yakin bercakap. Yang pertama adalah sodakoh. Yang kedua adalah sholat. Apa pula somat? Cari gara-gara aja tengok. Yang kedua adalah sholat. Sholat itu intinya khusyuk. Khusyuk itu artinya sadar, artinya takut, artinya beribadah, artinya fokus. Khusyuk itu dibangun dari bukan mulai sholatnya, tapi dari mulai wudhu. Waktu membasuh tangan ingat dosa-dosa tangan, pernah tanda tangan, pernah menggeser sempadan, pernah mengacau teman dan kawan. Lalu kemudian setelah itu bersih tangan, ambil air, kumur-kumur, mana tahu ada petai jengkol tersangkut, bawang putih, bawang merah. Paling bagus gosok gigi. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku la amartuhum bisiwak, ku suruh mereka gosok gigi sebelum sholat. Itu makanya kalau Habib jadi imam, sabu subuh luruskan sholat, dia punya siwak. Siwak itu adalah sunnah, supaya jangan sampai menyangkut. Habis makan petai, makan jengkol, bawang putih, bawang merah, ayat kulakul uzmur fitnas, dia khusyuk, kawan meninggal. Bersihkan mulut, kumur-kumur, lalu kemudian istinsyak, istinsar, airnya masuk ke mulut dan ke hidung. Satu air masuk ke mulut dan juga ke hidung. Hidung itu gunanya apa? Banyak orang ganteng, lupa dia, tai hidung hampir sebesar bakso. Dia bercakap, kita bercakap, kita senyum, dia senyum. Dia tak tahu yang kita senyumkan tai hidung dia. Pas di ujung bulunya, dia berembus keluar lagi. Makanya bersihkan semua, dan itu membantu oksigen naik ke otak.